Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan yang sekarang adalah pertemuan yang kedua. Bapak minta agar kalian memperhatikan dari setiap apa yang Bapak sampaikan. Kemudian tugas kalian adalah merangkum dari setiap perkuliahan yang disampaikan meskipun melalui media YouTube. Pertemuan kita yang kedua kali ini adalah dengan judul Awal Mula dan Tujuan Manusia Diciptakan. Manusia yang pertama kali diciptakan itu adalah Nabi kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Beliau yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Namun ketika kita melihat atau merujuk kepada kitab Sirul Asrar, awal penciptaan makhluk itu dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, waffaqakallah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, lima yuhibbu, segala yang dicintai, wa yardo, dan segala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqallahu ta'ala, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah ruh junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana ruh Muhammad itu diciptakan? Awalan min nuri jamalihi. Ruh Muhammad itu diciptakan itu dari cahaya jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nur Allah. Jadi kalau merujuk kepada kitab ini, makhluk yang pertama kali diciptakan itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, khalaqtu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, aku ciptakan ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi, dari cahayaku. Jadi makhluk yang pertama kali di atas muka bumi ini
adalah Nabi Adam alaihissalam. Sementara dari sisi batiniah atau hakikat, makhluk Allah yang pertama kali diciptakan secara batiniah hakikat itu adalah ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena seluruh alam ini, termasuk seluruh isi alam jagat raya ini, semuanya itu berasal dari Nur Muhammad. Manusia, gunung, laut, langit, bumi, planet, seluruhnya itu semua berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal ada yang disebut dengan mukjizat Nabi. Salah satu ciri mukjizat Nabi itu apa? Salah satu cirinya adalah disaksikan oleh manusia itu sendiri. Sebagai contoh, bagaimana hadirnya mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Kehadiran mukjizat Nabi Nuh itu disaksikan oleh anak manusia. Kemudian mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya adalah tidak mempan terbakar oleh api. Dan itu disaksikan oleh manusia. Kemudian mukjizatnya Nabi Ismail alaihissalam itu juga disaksikan oleh manusia. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa melempar tongkat dan laut terbelah menjadi dua. Mukjizat Nabi Musa tersebut juga disaksikan oleh manusia. Kemudian ketika Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, itu juga disaksikan oleh anak manusia. Bagaimana Nabi Isa ketika bayi bisa berbicara, itu juga disaksikan oleh anak manusia. Jadi artinya setiap mukjizat Nabi itu disaksikan oleh anak manusia. Lalu bulan ini adalah bulan Rajab. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang agung, ada satu peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, apakah peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya adalah benar, bahwa
peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian timbul pertanyaan yang kedua, dan ini menjadi menarik. Kalau itu adalah mukjizat Nabi Muhammad, lalu siapa yang menyaksikan peristiwa tersebut? Anak manusia siapa yang menyaksikan peristiwa tersebut? Ketika Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, bukankah itu dalam bimbingan Malak Jibril alaihissalam? Dan perjalanan Isra wal Mi'raj itu dilakukan antara Malak Jibril bersama kekasih Allah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa anak manusia yang menyaksikannya? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita kembali lagi kepada makhluk atau awal penciptaan makhluk yang pertama kali diciptakan. Ketika kita merujuk kepada hadis qudsi, sebagaimana tadi disebutkan, khalaqtu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri wajhi, bahwa yang pertama kali diciptakan secara alam batin hakikat, itu yang pertama kali diciptakan itu adalah ruh Muhammad. Dalam keterangan yang lain itu disebut dengan Nur Muhammad. Jadi adanya alam ini karena adanya ruh Muhammad. Adanya alam ini karena adanya Nur Muhammad. Karena itu, andaikan tidak ada anak manusia yang menyaksikan peristiwa Isra wal Mi'raj junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang menyaksikan ini adalah seluruh alam jagat raya ini menyaksikan. Karena manusia itu ada terbit dari Nur Muhammad, gunung itu ada terbit dari Nur Muhammad, laut itu ada terbit dari Nur Muhammad, bumi ini ada terbit dari Nur Muhammad. Cukuplah gunung, angin, tanah, bumi sudah lebih dari cukup menjadikan sebagai saksi perjalanan Isra wal Mi'raj junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebenaran Isra wal Mi'raj itu Allah langsung yang menjadi saksi. Mana buktinya? Berawal dari lafaz Subhana, Maha Suci Allah. Kemudian rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah, lalu untuk apa manusia ini diciptakan? Kalau kita merujuk kepada
Quran surat Az-Zariyat ayat 56, tujuan Allah menciptakan manusia ini tiada lain semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku. Ibadah yang seperti apa? Tentu ibadah yang langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah itu harus di atas sejadah? Apakah ibadah itu harus berlama-lama memutarkan tasbih? Ulama fikih membagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan ibadah mahdhah, ada yang disebut dengan ibadah ghairul mahdhah. Ibadah mahdhah itu langsung tertuju kepada Allah. Ibadah ghairul mahdhah zahirnya terlihat tidak langsung, tetapi hakikat batiniahnya langsung tertuju kepada Allah. Mana contoh? Ibadah mahdhah yang langsung tertuju kepada Allah. Salat dilakukan, puasa diamalkan, zakat dikerjakan, haji dilaksanakan, dan lain sebagainya. Itu ibadah mahdhah. Mana ibadah ghairul mahdhah yang secara zahir seperti tidak langsung, tapi secara batin dia langsung tertuju kepada Allah. Contohnya seperti orang yang kerja di kantor. Secara zahir terlihat seperti berhubungan langsung kepada manusia. Tapi walaupun dia mengetik di depan komputer, tidak boleh menilai bahwa itu bukan ibadah. Mengetik komputer di kantor itu pun adalah ibadah. Disebut dengan ibadah ghairul mahdhah. Berdagang di pasar, zahirnya tidak terlihat langsung, tapi ketika hatinya diniatkan karena Allah, maka posisi dia sebagai pedagang di pasar itu juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang mesti ditanamkan dalam hati kita, dalam diri kita, bagaimana gerak dan langkah diam kita di atas dunia ini bernuansa dan bernilai ibadah. Jadi tidak tepat kalau ada satu pemahaman 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Itu tidak tepat. Yang tepat adalah bagaimana 100% kehidupan kita di atas dunia ini semuanya mesti bernuansa dan bernilai ibadah. Jadi tidak lagi pemahaman 50 dunia, 50